Nah, begitu pun dengan Borobudur. Jangan diam. Udah ada wacana dilempar, sambar buru-buru. Ambil buru-buru. Kan begitu. Kalau enggak, kita hanya jadi wisatawan loh. Datang ke sana, lihat-lihat orang injek-injek candi Borobudur, ya. Rupang Buddha di rogo-rogo dan seterusnya. Kan begitu kan? Buang puntung rokok sembarangan. Coba dah kalau agama meludah lagi. Kadang-kadang kalau kita lihat tuh orang kebelet pipis, dia nyelip ke candi, dia kencingin di situ, dia pipis di situ. Baik, selamat siang Romo. Ya, selamat siang. Swatihotu Namo Buddhaya. Swatihotu Namo Buddhaya. Ya. Terima kasih Romo sudah bersedia hadir di acara saya Romo, acara nguping Rumpi Penting. Jadi teman-teman, kita hari ini kedatangan Romo yang gaul, nyentrik dan rajin menabung. Rajin menabung karma baik Romo maksudnya ya. Tapi kalau nabung cen gimana? Ada juga. Ada juga. Tapi menabung kebajikan itu juga penting ya. Sangat penting. Itu sangat penting. Dan Romo Sumedho ini adalah ketua dari Permabudi DKI Jakarta. Ya. Begitu. Jadi sehubungan dengan isu yang belakangan ini lagi santer Romo. Jadi aku ingin membahas ini, diskusi, minta pandangannya terkait dengan wacana dari Menteri Agama Gus Yakut yang ingin menjadikan Borobudur sebagai tempat ibadah agama Buddha dunia. Di episode sebelumnya di Nguping sudah kedatangan Kofirman, dia memaparkan opininya dari sudut pandang budayawan bagaimana. Romo dari sudut pandang agamawan, bukan cuma agamawan tapi tokoh agama Buddha. Nah, pandangannya bagaimana Romo? Ya, yang pertama saya kira kita umat Buddha perlu mengapresiasi ya gagasan dari Menteri Agama yang sekarang ini. Ini merupakan satu gagasan yang brilian, kalau menurut saya pribadi ya. Brilian. Ya, saya yakin juga kepada umat Buddha yang lainnya pasti sependapat. Oleh karena itu, saya harap banget nih, supaya ini menjadi sebuah kenyataan. Ini kan kalau kita artikan sebuah impian yang luhur harus dijadikan sebuah kenyataan. Bahwa Borobudur akan dijadikan satu tempat ibadah umat Buddha. Pada khususnya. Dan yang pasti, saya kira setelah nanti ini menjadi sebuah kenyataan, saya pun percaya yakin, nggak mungkin kita umat Buddha tidak mengizinkan orang lain untuk berkunjung atau keyakinan lain berkunjung datang ke Borobudur ini. Dan yang pastinya, sebagaimana yang kita pelajari Dharma ajaran Guru Agung kita ini, kita kan umat Buddha ini penuh dengan toleransi. Welas asih, cinta kasih. Kasih sayang lah, ya itu sudah terkenal dah, sudah tidak diragukan lagi. Nah oleh karena itu, saya pikir apa yang digagas oleh Menteri Agama ini harus kita dukung. Seluruh umat Buddha, baik dari jajaran Dirjen Bimas Buddha dan kita umat Buddha, sekte majelis apapun juga, harus mendukung, menjadikan ini sebuah kenyataan. Dan pastinya kita pun tahulah siapapun umat Buddha yang pasti ngerti dan paham lah. Borobudur itu mempunyai satu ciri sebagai ciri agama Buddha yang sangat kental banget. Siapapun ditanya pasti tahulah ya. Nah oleh karena itu kita berharaplah agar benar-benar apa yang digagas oleh Menteri Agama ini menjadi sebuah kenyataan. Ya pastinya kita semua akan berterima kasih sekali, terima kasih banget lah dengan apa yang disampaikan oleh Menteri Agama kita ini. Ya, saya kira para biku sangga maupun yang lainnya pastinya akan mendukung ini. Siap Romo. Jadi pandangan dari agamawan, seorang tokoh agama Romo Sumedho ini mendukung totalitas ya? Bukan mendukung lagi. Bahkan jiwa raga kita kalau bisa kita perjuangkan, jadikan Borobudur itu menjadi tempat ibadahnya umat Buddha. Siap Romo. Nah, kemudian
Bayangan Romo seperti apa nanti? Karena kan ini baru wacana, masih panjang prosesnya kan. Iya. Bagaimana lobby-lobby politiknya, pembangunan ekonomi di sekitarnya yang menunjang sehingga wacana itu terjadi. Bayangan Romo nanti Borobudur sebagai pusat tempat ibadah agama Buddha dunia itu seperti apa? Apakah seperti Bodh Gaya? Apakah seperti yang di mana Angkor Wat? Atau apakah yang seperti mungkin Mekah begitu? Bagaimana umat Muslim melakukan naik haji, ibadah haji? Atau seperti apa? Ya kalau tempat suci itu kan sudah jelas ada di India. 4 tempat suci itu sudah jelas. Yang kemarin Bante Panya bilang. Iya, nah salah satunya Candi Borobudur ini kan menjadi satu tempat yang dihormati dan juga disucikan dan disakralkan oleh umat Buddha. Terkhusus umat Buddha Indonesia ini. Dan kita berharap juga nanti setiap kegiatan atau ada acara keagamaan besar, agama Buddha itu, ya, nah di Borobudur itu tempatnya bisa digunakan. Sehingga menjadi tempat ibadah umat Buddha. Ya pastinya nanti dengan sendirinya akan membangkitkan ekonomi warga setempat. Karena kan banyak pengunjung nanti. Nah, setelah itu dari pihak luar negeri pun akan umat-umat Buddha luar negeri akan datang berkunjung. Ya, nah inilah saatnya kita menunjukkan kepada dunia Candi Borobudur ini mempunyai satu keunikan yang luar biasa. Oleh karena itu kita nggak usah khawatir. Terhadap warga sekitar pastinya ekonominya pun akan terangkat dengan sendiri. Percayalah, yakinlah kita lah. Nah, sepakat Romo. Tapi saya mau coba kasih pertanyaan yang sama ya dengan yang kemarin saya berikan ke Kofirman ya. Jadi saat ini kan Borobudur itu peruntukannya bukan tempat ibadah, wisata, tapi tempat pariwisata gitu loh. Nah, yang kita tahu saat ini kan Borobudur itu kondisinya bisa dibilang tanda kutip, kalau saya sebagai umat Buddha melihatnya memprihatinkan. Sangat. Karena di situ karena peruntukan untuk pariwisata sehingga banyak turis yang tidak berperilaku dia sedang berkunjung ke tempat yang sakral. Bagi kita kan tempat suci. Tapi karena orang lain nggak tahu itu tempat ibadah sehingga, dan mereka tahu itu cuma tempat wisata, semacam mungkin wahana atau apa gitu kan bayangan mereka. Jadi banyak perilaku yang bisa dibilang tidak sesuai, padahal kita berpandangan itu harusnya sakral. Gitu. Nah, Romo sendiri bagaimana pandangannya? Kalau misalnya ini nanti jadi tempat agama, tapi sebetulnya kan ada motif ekonomi juga di belakangnya. Ekonomi berarti, nah dan sekarang Borobudur sudah jadi tempat wisata, itu kan ekonomi juga. Nah, artinya ujung-ujungnya dari wacana ini mungkin ekonomi juga, tidak menutup kemungkinan hal seperti itu terjadi lagi. Nah, bagaimana Romo tanggapannya? Iya, kita kan tahu nih tadi yang disampaikan Abi ya, mengenai Candi Borobudur yang sekarang ini tempat wisata. Pengelolaannya kan oleh pemerintah. Pemerintah kan tidak tahu persis bagaimana agama Buddha yang sesungguhnya. Sehingga para wisatawan yang datang itu berperilaku yang tidak menggambarkan sebagai umat Buddha. Maka mereka tidak tahu kan yang mana yang harus dihormati, yang mana harus dihargai gitu. Dan nanti seandainya ini menjadi sebuah kenyataan, maka Candi Borobudur ini akan diupayakan dikelola oleh kita umat Buddha. Salah satu contoh lah kita lihat kalau nanti kalau Abi pernah berkunjung ke Bali, itu kan ada pura. Pura itu kan nggak tertutup hanya untuk umat Hindu. Begitu pengunjung wisatawan datang kan diatur dengan satu peraturan, menghormati, menghargai yang ada di pura itu. Dan begitu pun dengan Candi Borobudur nanti. Kita ini sebagai umat Buddha yang memahami, yang tahu, nanti akan membuatkan satu peraturan. Apa-apa saja yang harus dilakukan oleh para wisatawan. Nah, disinilah kita akan mengangkat nanti. Ya, akan mengangkat kesucian, keluhuran, keagungan Candi Borobudur. Ini luar biasa loh. Ya, sangat luar biasa. Kalau kita naik ke puncak atas, kita memandang ke bawah. Itu luar biasa. Dan itu makna artinya sangat luar biasa. Nah, begitupun nanti setelah Candi Borobudur menjadi tempat ibadahnya umat Buddha, para wisatawan akan kita pandu, dijelaskan dari tahap bawah, kedua, ketiga, dan seterusnya. Kemudian yang terakhir mengandung makna apa Candi Borobudur ini. Sehingga kesakralan dari tempat suci Borobudur itu sendiri bisa dikembalikan lagi. Betul. Seperti di zaman lampau ya. Betul.
Karena saya kemarin sempat ikut apa ya namanya, bukan seminar ya, semacam ya seminar online begitu, yang diselenggarakan oleh Institut Nagarjuna. Saya waktu itu sempat ikut pelatihan di Borobudur. Kemudian setelah itu nggak jauh dari masa itu dia ada diundang acara nikahan, resepsi, nggak jauh dari Borobudur. Di situ pestanya orang minum wine segala macam. Nah, sehingga kesakralannya itu jadi hilang gitu. Nah, ini kan miris ya. Saya sendiri juga Romo pernah ke Borobudur, saya melihat banyak orang manjat-manjat. Padahal itu kan bisa menyebabkan pengikisan. Betul. Buang sampah sembarangan di candi loh. Nah, makanya kita kan waktu saya di Hikmah Budi sama teman-teman pagar budaya Hikmah Budi juga. Kan biasa kalau Waisak itu ada arak-arakan tuh ya. Iya. Dari Pawai dari Candi Mendut ke Borobudur. Sepanjang jalan tuh sekitar 6-7 kilo. Pradaksina. Kita pungutin sampah tuh untuk menunjukkan kalian tuh jangan buang sampah sembarangan di tempat suci gitu kan. Nah, ini jadi masukan juga dari Romo Sumedo, betul bahwa kalau wacana ini terlaksana ya Borobudur itu kesakralannya harus dikembalikan gitu loh, bukan wahana wisata lagi begitu. Iya, bukan hanya dari keunikan Candi Borobudur. Tetapi kan nilai-nilai luhur dan keagungan Candi Borobudur itu. Dan kita sebagai umat Buddha, kalau tadi disampaikan Abi miris, jujur, saya pun miris. Tetapi apa daya? Nah, sekarang ada satu wacana yang begitu luar biasa. Seyogianya kita seluruh umat Buddha harus mendukung. Gagasan yang begitu baik dan bagus dari Menteri Agama yang sekarang. Ini Menteri Agama kita luar biasa, Abi. Dan kita berterima kasih lah. Ya. Munculnya wacana ini pun sudah kita berterima kasih. Apalagi menjadi sebuah kenyataan. Nah, oleh karena itu mari kita berjuang. Bahkan Menteri Agama ini juga baru aja dilantik kan kemarin akhir tahun. Langsung aja bikin gebrakan begitu luar biasa. Ya, oleh karena itu sangat luar biasa. Kita beruntung lah. Nah, Nih pertanyaan selanjutnya adalah komunitas Buddhis, Romo. Ini kan banyak nih segmennya, elemennya. Misalnya Romo dari lembaga Buddhis Permabudi misalnya. Ada juga yang kita tahu Walubi, ada Kasih, kemudian ada juga di bawahnya majelis. Ada lagi organisasi pemuda, ada mahasiswa, ada pemuda wihara, ada akademisi Buddhis, ada budayawan, macam-macam. Ada pebisnis Buddhis. Nah, politikus Buddhis. Ini semua kan seperti tadi yang Romo bilang, kita kalau Buddhis harus mendukung wacana ini. Setiap komponen ini bagaimana mereka harus bisa berkontribusi, begitu loh. Iya, karena itu di dalam hal mewujudkan keinginan kita menjadikan Borobudur menjadi tempat ibadahnya umat Buddha, marilah kita semua umat Buddha. Jangan lagi kita memandang dari segi sektenya, dari segi majelisnya, tetapi ayo sama-sama kita lihat. Bagaimana Candi Borobudur yang suci agung ini bisa menjadi satu tempat ibadah umat Buddha, khususnya umat Buddha Indonesia, dan pada umumnya seluruh umat Buddha yang ada di dunia ini. Maka kita nggak boleh egois. Maka kita nggak boleh menyatakan lembaga saya, institusi saya yang terbaik dan terbaik. Terkadang institusi ini terbuai dengan dirinya sendiri. Egonya muncul sehingga melupakan bagaimana kita bersatu. Kita nilai jumlah kita sedikit loh. Umat Buddha ini sedikit. Nah, kalau kita sedikit aja sudah terpecah dan terpisah, terblok, bagaimana kita bisa mewujudkan impian ini menjadi kenyataan? Ya, nah oleh karena itu, dharma yang kita pelajari selama ini saatnya kita praktekkan. Buang ego kita jauh-jauh. Kita bersatu, mendukung dengan kuat. Semangat kita kuat. Saya yakin Abi bisa, ini bisa. Nah, yang paling jelas dan penting, para petinggi-petinggi di atas ini pun harus sama-sama. Petinggi ini dalam arti? Dalam arti kata yang selama ini contoh seperti Permabudi, Walubi, ayo kita sama-sama. Dan yang lainnya juga. Tadi yang disampaikan Abi, ada kepemudaan dan seterusnya. Kita satukan barisan kita ini mendukung. Jadi kita jangan jalan sendiri-sendiri. Ya karena kan bukannya ada peribahasa bilang kalau bersatu kita kuat. Bersatu kita teguh. Bersatu teguh, bercerai kita runtuh. Nah, itu kan sudah jelas. Nah, ini ditunjukkanlah. Saya percaya, yakin pasti bisa. Siap, Romo. Nyambung tadi ya soal yang
umat Buddhis ini harus bersatu. Ya. Berarti apakah selama ini umat Buddhis belum bersatu? Kalau kita lihat bersatu mah bersatu. Tetapi masih kurang bersatunya. Masih kurang bersatu. Masih kurang bersatunya. Kalau ada angka 1 sampai 100, di angka berapa lah kira-kira persatuan kita? Ya, kalau kita mau lihat 50-50 mah bisa jadi 50-50. Masih 50 ya? 50. Kalau ujian itu berarti masih apa E atau D itu ya? Iya. Nah, Karena menurut saya gini, sekte, majelis apapun juga, nggak ada jeleknya mah. Nggak ada jeleknya. Tetapi dia akan menjadi jelek kalau kita egois. Tadi, ya. Kalau kita sifatnya apatis, nggak mau tahu. Nah ini yang menjadi masalah. Nah, kalau kita melihat kesempatan yang baik ini, kenapa kita nggak bersatu? ini momentum ya? Oh iya, Untuk- sangat. untuk Iya, bersatu justru. betul. Ya, ya. Dan munculnya gagasan Menteri Agama ini secara tidak langsung ini mempersatukan. Mau sekte apa, majelis apa, judulnya umat Buddha aja. Iya. Nah, ya dah. Iya. Sektenya apa, majelisnya apa. Contoh, saya sekte Theravada. Apa saya mampu sendiri untuk mewujudkan impian ini? Borobudur menjadi tempat ibadah umat Buddha. Kan nggak bisa. Kita harus bersama-sama. Kalau kita sudah bersama-sama, saya yakin akan terbentuk satu kekuatan yang kuat. Suaranya bulat, suaranya sama. Iya. Umat Buddha. Umat Buddha. Iya. Ya promo. Kemudian nyambung lagi ke yang tadi ya soal Buddhis ini kurang bersatunya gitu loh. Dan di tengah kurang bersatunya ini ada momentum untuk mempersatukan ini, untuk meningkatkan persatuan umat Buddha lagi. Nah, kalau kemarin Ko Firman bilang itu bahwa ini bukan momentum pertama Buddhis, Borobudur ini. Buddhis itu sebetulnya banyak momentum, tapi banyak lewat. Nah, Tanggapan Romo bagaimana? ya itu tadi. Karena kita asik sih. Asik Asiknya di dalam, sendiri. betul. Di dalam institusi kita, organisasi kita sendiri. Iya. Kita terlalu asik dan kita terbuai. Itu kan bahaya kalau orang terbuai. Ya toh? Iya. Nah, sekarang kita kudu eling. Kudu sadar, karena ada kesempatan yang baik ini, kita ambil buru-buru. Memang tadi Abi bilang tuh betul, nggak salah tuh. Ini sebetulnya satu momentum untuk kita bersatu benar-benar. Nah, karena kalau kita lihat jumlah kita umat Buddha kan nggak banyak, bos. Iya. Gitu. Nah, kalau kita nggak banyak aja sudah nggak bisa bersatu, bagaimana? Ya tambah sedikit lah kita ya. Iya. Nah, singkirkan ego kita, munculkan kebersamaan kita, tujuan kita satu, menjadikan Borobudur tempat ibadahnya umat Buddha. Mantap, Romo. Iya. Nah, luar biasa ya. Jadi Romo kalau boleh tahu usia berapa Romo? 40 ya, bro? Saya 40 hari ini. Ya, 40 usia saya. Ada bonusnya 21 tahun. Oh, udah 61. Iya, 61. Tapi kelihatan kayak masih awal 40 Romo. Oh iya dong, ini satu berkah buat Abi yang bisa menghibur orang tua. Pahala, karma baik. Iya. Terima kasih Romo. Nah, jadi teman-teman, Romo yang sudah berusia 61 tahun ini aja punya spirit gitu yang luar biasa untuk menjaga Buddha Dharma di Indonesia. Yang muda juga jangan mau kalah. Tuh, bener. Malu dong sama saya. Iya. Ya kan? Saya punya moto hidup. Maka saya bisa membuat saya sampai dengan hari ini. Saya punya moto hidup. Moto hidup saya sih serem. Iya, tetapi mantap. Semoga nanti juga yang lain bisa seperti saya. Ya. Apa motonya? Moto hidup saya, sekali layar terkembang, pantang kita tidak berlayar. Oh. Gitu? Jadi lebih baik sekali-sekali layar Terkembang, pantang kita tidak berlayar. Oh. Turun nih layar nih, perahu nih. Aduh, gelap, angin gede, nggak jadi berlayar. Hantam. Jalan. Tetapi kita penuh dengan pertimbangan. Pertimbangan dengan bijaksana. Nggak hantam kromo, jalan terus, penuh pertimbangan. Angin dari mana? Umpama dari timur. Nah, kita kan bisa mengalihkan. Ya. Lewat mana gitu. Begitupun dengan gagasan ini nih.
Habini buat umat Buddha dimanapun berada. Ini sudah dilemparkan ke kita umat Buddha. Ayo, jangan didiamkan. Ini layar sudah terkembang. Ayo kita berlayar sama-sama. Yes. Ya, Sama-sama ya. sama-sama. Gak mampu. Saya sendiri nggak akan mampu. Satu institusi komunitas satu nggak akan mampu. Buddhis yang lainnya juga masing-masing jalan sendiri tidak akan mampu. Kita bersatu. Ini jadi perahunya umat Buddha. Oh nih. iya. Nah. Siap. Nah begitu pun dengan Borobudur. Jangan diam. Udah ada wacana dilempar, sambar buru-buru. Ambil buru-buru. Kan begitu. Kalau enggak, kita hanya jadi wisatawan loh. Datang ke sana lihat-lihat orang injek-injek candi Borobudur ya, Rupang Buddha di rogo-rogo dan seterusnya. Kan begitu kan? Buang puntung rokok sembarangan. Coba dah kalau agama meludah lagi. Kadang-kadang kalau kita lihat tuh orang kebelet pipis dia nyelip ke candi, dia kencingin di situ, dia pipis di situ. Romo pernah lihat tuh orang. Bukannya pernah lihat lagi. Cuma kita mau daya apa? Tapi kalau itu sudah menjadi satu tempat ibadah Buddhis, kita atur dengan satu peraturan Buddhis. Kan terjaga dengan rapi. Ya, kesuciannya, kesakralannya, keagungannya. Bukan berarti wisatawan nggak boleh masuk, bukan. Silahkan. Boleh, tapi harus menghormati. Iya dong. Dan kesakralannya harus dijaga bahwa ini tempat suci umat Buddha. Betul. Gitu. Mau kunjung boleh. Nah, silakan kan nggak tertutup nantinya kan. Nah inilah teman-teman khususnya pemuda-pemudi Buddhis. Ya seluruh institusi agama Buddha dimanapun berada. Ayo kita bergabung. Saya percaya dah ini bisa. Pasti bisa. Nggak mungkin ini bisa lagi. Pasti bisa dan harus bisa. Harga mati. Harga mati? Iya dong. Harga mati? Ayo. Yang tidak memperjuangkannya akan berhadapan dengan Dharmapala Nusantara. Siap. Kenapa kagak digantung aja sih? Nggak bisa. Oh nggak bisa ya? Nanti saya mau ini ngajuin dana emang buat iya, bikin bener. Cakep. Mau ngajuin emang. Kasihan amat segede gini doang. Nggak apa-apa biar banyak sponsor yang kesian. Jadi kasih sponsor. Iya bener.